Oke, kita lanjut lagi ya. Kita buat dulu halaman logout supaya kita bisa berpindah antara halaman satu dengan halaman yang lain. Yang pertama, silahkan Anda menuju ke halaman ini ya, api.php, tambahkan saja post logout. Kemudian Anda, kalau saya sih register controller, kemudian pada metode logout. Jadi ini beda-beda, tergantung Anda ya, mau pakai controller mana, bebas sih sebenarnya ya. Jadi saya pakai register controller. Kemudian pada halaman register controller ini saya sudah tambahkan ini ya, logout. Jadi logout, silahkan Anda ketik nanti sesuai dengan yang ada di naskah ini ya. Naskah ini cukup Anda tambahkan saja ya, yang baris merah ini ya. Jadi masukkan dalam middleware out, kemudian pasang di sini ya, supaya hanya orang yang sudah login yang bisa logout. Setelah itu kita lanjut ke ini, register controller tadi ya. Isi data, ketik saja data ini, silakan Anda ketik ya, ketik. Kemudian setelah Anda ketik itu ya, cara manggilnya seperti alamat di api.php, cukup logout ya, logout. Jadi logout ini ya, api logout ya, jangan lupa accept authorization seperti itu. Nah, kalau saya jalankan ini, kemudian ada tulisan unauthenticate, berarti tokennya kemungkinan kita belum pernah login atau tokennya salah ya, tokennya salah. Tadi saya pakai token yang ini, tambah saja send. Oke, ini ya, jadi berhasil logout. Kita perlu buat fungsi ini agar bisa login ulang ya. Nah, sekarang kita login sebagai mahasiswa aja dulu ya. Login sebagai mahasiswa ya. Setelah kita login, kita akan ngetes. Nah, untuk ngetes itu ya, kita sudah buat ini, kita sudah masuk gate-nya ya. Jadi kita akan mencegah supaya halaman ini ya, halaman ini, input nilai ini itu tidak bisa diakses oleh mahasiswa. Caranya adalah jangan lupa di tabel itu Anda tambahkan ini ya, tambahkan role, kemudian Anda buat 2 user, 1 mahasiswa, 1 dosen ya. Jadi tambahkan kolom role, tambahkan 1 kolom, kemudian kolom itu nilainya ditambah 1 mahasiswa, 1 dosen. Penting Anda tahu mahasiswa itu siapa, dosen itu siapa. Setelah itu kita masuk ke sini ya. Jadi masuk ke sini. Ini ada kesalahan kayaknya ya, ini ada salah. Oh ya, bukan kesalahan sih, saya tambah 1 halaman di sini ya. Di halaman tugas yang kemarin yang lama itu, tambahkan saja 1 baris ini, success role user role, supaya data ini muncul. Seperti itu maksudnya, supaya ketahuan ya siapa yang login. Kemudian kita kembali ke sini ya. Nah, konfigurasi pembatasan halaman itu ada pada, silahkan Anda ingat-ingat nanti, itu nama filenya app service provider pada halaman ini aplikasi saya, foldernya apps, kemudian app, berikutnya lanjut di provider, app provider, lanjut ke file yang bernama app service provider. Nah, pada metode boot ini ya, ini awalnya kosong, ini awalnya kosong. Nah, silahkan nanti Anda ketik. Ini tidak perlu Anda buka video yang terlalu lama, cukup Anda lihat di sini di slide ini ya, ini. Kemudian Anda ketik
Yang penting di sini adalah nama dari get-nya namanya isDosen. Ini bebas sebenarnya, tapi saya pakai isDosen. Kemudian tambahkan ini karena kita membutuhkan data user yang login nantinya. Nah, kemudian nanti dia bertanya ya, jadi logikanya seperti ini, kembalikan jika nilainya sama. Misalnya kita login sebagai dosen di sini user role ya, user role maksudnya dia akan ngecek ini. Dia akan ngecek ini user role. Kalau kita user role-nya dosen gitu. Kalau user role-nya dosen, maka nilainya true, artinya lolos ya. Karena user role misalnya yang login ini misalnya dosen, maka ini true ya. Karena dosen sama dengan dosen. Katakanlah dia login sebagai mahasiswa, dia akan cek user role-nya siapa? Mahasiswa. Oke, mahasiswa apakah sama dengan dosen? Oh tidak, maka dia mengembalikan nilai false ya, atau salah. Nah, setelah Anda membuat ini ya, buat ini, nah, implementasinya itu ada di sini nantinya di data controller. Jadi halaman input nilai. Bisa Anda cek di sini ya. Anda buat dulu ini ya, public function input nilai, silahkan Anda ketik ya. Silahkan Anda ketik ini. Nah, kalau diizinkan tadi ya dari sini, kalau diizinkan tadi ini ya, data controller. Ini saya buat data controller lagi ya. Kalau diizinkan itu maka kembalikan nilai ini ya. Kalau salah, tidak diizinkan, dia akan menjalankan perintah ini. Seperti itu. Maksudnya, kalau orang ini login sebagai dosen, ya, maka ini yang jalan karena true. Dia mengembalikan nilai true. Nilai true. Kalau misalnya ternyata yang login mahasiswa, maka dia akan mengembalikan halaman ini. Anda tidak memiliki akses sebagai mahasiswa. Jadi saya kira kodenya sangat sederhana sebenarnya. Nah, jangan lupa input nilai ini Anda buatkan rootnya lagi ini. Anda buatkan rootnya dengan nama input nilai, ya. Input nilai. Jadi modif halaman api.php input nilai. Ini ya, input nilai. Berikutnya ya Anda tinggal tes aja. Tinggal tes saja. Misal saya mau login dulu sebagai dosen, jadi Anda tinggal buat ini login dosen, kemudian emailnya siapa ya, kebetulan dosen itu saya user 2, silahkan Anda login, send ya. Nah, ingat ini token baru ini Anda ambil kalau keluar tokennya. Berikutnya Anda masuk ke input nilai. Input nilai yang sudah Anda buat di sini kan, input nilai. Oke, selanjutnya tokennya kita ambil. Kalau kita lupa isi token itu pasti unauthenticate. Kenapa? Karena token kita salah ya. Jadi paste aja ini, send. Nah, ini berhasil ini ya, berhasil. Gitu kan? Berhasil. Sekarang kita tes mahasiswa. Kita harus log out dulu. Kemudian paste token yang baru ya. Paste token yang baru. Send. Ini sudah log out ya. Kemudian kita login sebagai mahasiswa. Nah, ingat Anda login sebagai siapa? User 1. Kalau mahasiswa di saya ya, user 1 mahasiswa. Saya login. Kemudian kita ambil key-nya. Gini ya, kita ambil key-nya. Nah, kita cek apakah mahasiswa bisa mengakses halaman input nilai ini, input nilai. Ya, kita paste lagi karena sudah berubah tokennya. Ya, ke input nilai ya. Nilai kemudian kita send. Nah, lihat ini. Ini sudah terbukti bahwa kita tidak memiliki akses. Jadi mahasiswa itu gagal mengakses halaman ini. Artinya dia tidak memiliki hak untuk mengakses halaman input nilai. Saya kira seperti itu, silahkan Anda coba di praktek nanti ya di kelas.